Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol asik dan santai seputar JKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol asik dan santai seputar JKN. Kembali lagi bersama saya Dian sebagai host podcast Ngobras kali ini. Dan tentunya siang hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Eka Adrayani selaku Kepala Bagian PKP yaitu Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan sebagai narasumber di podcast kita pada siang hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Eka, selamat siang. Dian. Iya, selamat siang semuanya. Apa kabarnya ini Ibu? Alhamdulillah baik hari ini ya, hari yang cerah untuk kita semua. Iya. Oke, mungkin untuk topik podcast kita pada siang hari ini Bu Eka yaitu PBPU alih segmen. Ya, pekerja bukan penerima upah yang sudah beralih segmen ya, Kak Dian. Iya. Siap. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu langsung saja kita di topik pembahasannya Ibu ya. Mungkin Ibu Eka boleh dijelaskan dulu apa saja segmen-segmen peserta JKN ini. Ya, jadi kalau segmen peserta JKN ini tentunya sangat banyak Kakak Dian ya, tapi dia terbagi dari dua. Jadi ada penerima bantuan iuran, ada bukan penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran ini yang kita sering dengar itu PBIJK atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat. Sedangkan ada juga segmen yang penerima bantuan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, terus ada juga segmen yang pekerja atau non PBIJK yang tidak dibayarkan iurannya. Ini ada segmennya itu ada PNS, ada pejabat negara, anggota DPRD, ada perangkat desa, ada badan usaha, ada juga yang sekarang ini lagi P3K itu juga termasuk. Nah, ini semua masuk kategori segmen PPUPN atau pekerja penerima upah. Nah, itu. Nah, selain itu kan tadi non PBIJK itu ada pekerja bukan penerima upah yang iurannya dibayar sendiri oleh masyarakat tergantung dengan kemampuannya mereka sendiri. Terus ada yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada segmen yang gratis, semuanya ada penanggungnya. Baik, berarti tadi ada PBI atau penerima bantuan iuran, PBPU atau biasa kita sebut juga mandiri, bayar mandiri ya Bu ya? Ya, itu PBPU mandiri. Oke, sama PPU penerima penerima upah. Oke, baik. Tadi kan topik kita Ibu itu PBPU alih segmennya. Mungkin bisa dijelaskan dulu alih segmen yang dimaksud itu seperti apa? Jadi PBPU atau PBPU alih segmen itu seperti ini, pekerja mandiri yang tadinya membayar iurannya secara mandiri, misalnya pilih kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu beralih segmen kepesertaannya. Nah, dalam Perpres 82 tahun 2018 itu di pasal 20 ada yang ketika peserta itu beralih segmen, ini tidak menghapus kewajiban iurannya. Jadi memang tunggakan iuran itu harus dibayarkan paling tidak sampai terakhir dia beralih segmen. Misalnya nih pekerja mandiri, sebelumnya terdaftar dengan iuran secara mandiri di kelas 2, 100.000 per bulan. Terus bulan depan dia mulai bergabung di perusahaan. Misalnya di perusahaan A, dia masuk per Oktober. Jadi dia wajib itu melunasi tunggakan atau membayar iuran sampai di bulan September ini Kakak Dian. Nanti per Oktober nanti sudah mulai ditanggung oleh pemberi kerjanya atau tempat dia bekerja. Mungkin persoalan yang sering muncul ini ya Ibu Eka tentang peserta PBPU mandiri ini yang beralih segmen ke PPU tadi di kemudian hari terdapat tunggakan. Nah, untuk misalnya ada tunggakan ini terus sudah beralih segmen ke PPU tadi, apakah status kepesertaannya itu bisa aktif kembali atau masih tetap nonaktif kecuali membayar dulu tunggakannya tadi? Ya, kalau untuk saat ini itu sudah ada warning ya. Jadi kan kalau misalnya pekerja penerima upah itu sekarang dilengkapi atau di masing-masing memiliki fitur EDABU,
elektronik data badan usaha. Jadi masing-masing HRD itu sebenarnya bisa menginput sendiri secara mandiri untuk penambahan dan pengurangan pekerjanya. Nah, ketika misalnya ada penambahan pekerja yang tadinya masih punya tunggakan, itu saat ini muncul bahwa yang bersangkutan punya tunggakan. Nah, kalau misalnya besar, mungkin saja sebelumnya dia terdaftar kelas 2 100.000, tapi mungkin 5 anggota keluarga, berarti 500.000 nih sebulan. Nah, mungkin saja dirasa berat, ada misalnya tunggakannya sampai 3 juta. Nah, saat dialihkan menjadi badan usaha, itu di BPJS Kesehatan itu ada peraturannya, ada peraturan tersendiri juga yang mengatur. Itu kalau saya tidak salah itu peraturan nomor 6 tahun 2018 yang merujuk juga di peraturan nomor 5 tahun 2020 itu tentang administrasi kepesertaan program JKN. Jadi yang bersangkutan itu bisa dialihkan ke pekerja badan usaha, tapi harus melunasi kewajiban tunggakannya itu dalam masa 6 bulan. Misalnya Oktober nih dialihkan, dia punya tunggakan misalnya 3 juta. Jadi dia ini bisa langsung dialihkan ke badan usaha, namun dalam 6 bulan sejak Oktober, November, Desember itu sudah harus lunas tunggakannya. Berarti untuk setelah alih segmen itu, ini tunggakan ini tidak otomatis lunas ya? Dilunasi lebih baik lagi, cuman kan tergantung kemampuan yang bersangkutan. Kadang-kala juga sesuai kemampuannya itu belum bisa langsung lunas. Berarti yang berkewajiban untuk melunasi ini pesertanya atau mungkin boleh badan usaha yang peserta itu sendiri. Jadi kan itu tunggakan yang terbawa sebelum peserta itu bergabung ke badan usaha atau ke perusahaan. Jadi itu merupakan tanggung jawab pekerja itu sendiri. Cuman ada kemudahan bahwa dia bisa dialihkan dalam masa 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ini PIC dari badan usaha itu yang wajib untuk menginformasikan. Tapi sekarang sih kebanyakan tidak ada ya, maksudnya harus lunas dulu baru bergabung di perusahaan itu. Berarti harus lunas dulu baru bisa alih segmen, terus bisa bergabung di perusahaan itu, melunasi yang sebelumnya di segmen sebelumnya. Nah, sekarang banyak perusahaan yang memilih seperti itu karena kan ada kewajiban pemberi kerja ini untuk memberikan peringatan atau mengingatkan bahwa yang bersangkutan ini masih punya tunggakan sebelum bergabung di perusahaan itu. Catat ya sobat Ngobras JKN, harus lunas dulu. Harus lunas dulu. Misalnya nih Bu, peserta ini belum melunasi tunggakannya. Tapi mau akses layanan di FKTP itu bisa diakses tetap layanannya atau tidak, Bu? Jadi ketika dia beralih kepesertaan menjadi pekerja penerima upah yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerjanya, itu status kepesertaannya aktif. Tetap aktif. Aktif. Jadi yang bersangkutan itu bisa yang bersangkutan dan keluarga itu bisa mengakses layanan. Jadi yang tidak selesaikan hanya tunggakannya. Kalau kepesertaannya ketika dia beralih ke pekerja penerima upah atau badan usaha itu aktif kepesertaannya. Berarti bisa tetap bisa mengakses layanan di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Yang penting badan usahanya rutin bayar iuran ya Kakak Dian. Sebetulnya badan usahanya juga nunggak soalnya. Mungkin kita kembali dulu ke alih segmen tadi nih Bu. Apakah ada syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta PBPU Mandiri ini jika mau melakukan alih segmen, mau ke PBI atau ke PPU BU? Kalau ke PPU BU itu lebih ke PIC badan usahanya, ke HRD-nya, dan biasanya itu ada fakta integritas bahwa yang bersangkutan itu memang masih memiliki tunggakan dan harus melunasi tunggakan itu dalam masa 6 bulan sejak terdaftar. Mungkin lebih ke badan usahanya kalau mereka mendaftarnya itu melalui edabunya masing-masing. Makanya setelah 6 bulan berlewat misalnya ini, ya kami itu monitornya ke PIC badan usahanya karena memang sudah dia menerima pegawai itu dengan tuntutan memang masih punya tunggakan, berarti berkewajiban untuk mengingatkan dan membayar. Seperti itu Kakak Dia. Mungkin untuk sobat Ngobras di rumah nih, gimana sih caranya Bu untuk PBPU alih segmen ini yang menunggak terus mau bayar tunggakannya itu lewat mana ini Bu? Nah, kalau mau bayar tunggakan itu sama seperti pembayaran iuran JKN seperti biasa sih Kakak Dian, maksudnya tetap bayar di virtual account-nya masing-masing, bisa bayar. Sekarang kan channel pembayaran sudah banyak ini, jadi bisa bayar melalui banking masing-masing, bisa juga melalui di mitra pembayaran. Sekarang kan sudah banyak mitra pembayaran di BPJS Kesehatan. Mungkin Bu, ini kan kalau misalnya pesertanya mau lunasin tunggakannya, tapi pesertanya itu merasa kayak berat gitu. Mungkin contohnya nih,
ada tunggakannya udah lama, udah 2 tahun, mungkin cukup besar ya bagi mereka. Mungkin ada solusi atau gimana dari BPJS supaya mereka bisa lunasi tunggakannya? Ya, jadi BPJS Kesehatan itu sekarang mengakomodir ada namanya program rehab Kakak Dian. Jadi rehab ini rencana pembayaran bertahap, teman-teman. Jadi tunggakan itu bisa dibayar secara bertahap. Kalau istilah kerennya sekarang itu cicilan ya. Jadi bisa dicicil ya. Nah, kebaikan dari alih segmen ini dia sembari mencicil pesertanya aktif. Kan? Jadi setelah misalnya sudah tidak bekerja lagi, yang bersangkutan mau untuk kembali menjadi peserta mandiri cukup membayar dengan iuran bulan berjalan saja. Nah, cara mendaftarnya atau cara cicilnya itu sekarang ada di HP masing-masing Kakak Dian. Bisa lewat aplikasi mobile JKN. Bisa. Jadi cukup download mobile JKN, nanti ada menu rehab. Nah, di situ bisa dipilih. Misalnya juga tadi Kakak Dian bilang atau iuran tunggakannya besar. Nah, di dalam aplikasi mobile JKN itu bisa pilih jumlah bulannya. Tapi kalau untuk PPUBU itu harusnya sih maksimal 6 bulan. Karena kan memang aturannya dari 6 bulan seperti Mungkin itu. Untuk rehab ini Sobat Ngobras JKN sudah pernah dibahas di episode sebelumnya sama Ibu Eka juga ya. Bisa dilihat kalau yang sering lihat-lihat itu pasti sudah sering. Jadi itu tidak hanya berlaku untuk peserta menunggak saja, tapi memang juga berlaku untuk peserta yang sudah beralih ke pesertaannya. Oke, siap Bu. Mungkin Bu ada upaya dari BPJS Kesehatan terhadap peserta PBPU JKN yang masih tunggakan ini, misalnya mungkin sosialisasi gitu, ada kah Bu? Ya, kalau untuk pemberitahuan kami selalu mengirimkan pemberitahuan Kakak Dian. Jadi untuk seluruh peserta yang sudah beralih segmen namun masih ada tunggakannya, itu pasti selalu dapat sekarang itu WA, selalu dapat email ya untuk pemberitahuan. Jadi teman-teman juga sudah sering melakukan edukasi sosialisasi di tempat-tempat keramaian. Terus ada juga yang kayak seperti ini kan, mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikan informasinya juga. Iya. Mungkin Bu terakhir ya, ada hal penting mungkin yang ingin disampaikan untuk Sobat Ngobras JKN di rumah atau peserta alih segmen yang masih punya tunggakan iuran sampai hari ini, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Ya, baik untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang mungkin sudah sekarang kepesertanya sudah aktif, sudah ditanggung oleh pemberi kerjanya, namun dengan secara sadar memang masih memiliki tunggakan yang sebelumnya. Ingat Bapak Ibu, tunggakan itu tidak akan hilang karena itu bersifat utang juga. Jadi ada baiknya mungkin dari sekarang Ibu melakukan pembayaran jika berat untuk dibayarkan sekalian karena mungkin nominalnya cukup besar, Bapak Ibu bisa menggunakan program rehab. Jadi tentunya tunggakan yang dibawa itu memang harus dibayarkan Kakak Dian. Jadi tidak bisa tiba-tiba lunas kalau tidak dibayar kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu episode kali ini ya Ibu Eka. Terima kasih kepada Ibu Eka sudah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita di podcast pada siang hari ini. Untuk Sobat Ngobras JKN jangan lupa follow dan subscribe channel ini Maimo Nonton. Dan sampai jumpa di next episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.